Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran keempat dengan muatan IPS dan PPKN. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama kita akan membahas muatan IPS. Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, ini adalah gambar seorang anak yang sedang membuang sampah. Namun, anak tersebut membuang sampahnya bukan di tempat sampah, melainkan di sungai. Pernahkah kamu melihat peristiwa seperti pada gambar di samping, di lingkungan tempat tinggalmu? Jika kamu melihat peristiwa seperti pada gambar ini, sebaiknya kamu segera menegur orang tersebut, karena perbuatannya akan menyumbat aliran sungai, sekaligus perbuatannya dapat mencemari sungai. Tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Kita ambil contoh peristiwa atau interaksi manusia dengan alam seperti gambar sebelumnya, yaitu gambar ini. Ya, ini adalah gambar anak yang sedang membuang sampah di sungai. Interaksi manusia dengan alam ini bukan interaksi yang baik. Nah, ini dapat mengakibatkan bencana yang tentu saja merugikan manusia juga. Bencana yang dapat ditimbulkan dari peristiwa yang ada pada gambar adalah banjir. Ya, jadi dari membuang sampah di sungai ini dapat menyumbat aliran sungai dan dapat mengakibatkan banjir. Tidak semua manusia memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Lihatlah pada gambar. Ya, pada gambar di sini ada orang-orang yang menebangi pohon. Tentu saja hal tersebut dapat merusak hutan, dapat menghancurkan lingkungan hidup para hewan, dan juga merusak habitat hewan. Dan juga peristiwa ini dapat menyebabkan bencana alam, yaitu tanah longsor dan juga banjir bandang. Apa saja kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan alam? Yang pertama adalah membuang limbah ke sungai. Tahukah kamu apa itu limbah? Limbah merupakan sisa dari suatu kegiatan. Nah, limbah ini jika dibuang ke sungai dapat menyebabkan sungai menjadi tercemar sehingga dapat mematikan ikan. Kemudian contoh kegiatan yang lain yang dapat merusak lingkungan adalah menebangi hutan secara liar. Nah, seperti pada gambar yang sebelumnya, menebangi hutan secara liar dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul ini tentu saja berbahaya karena tidak dapat menahan air, sehingga dapat memicu banjir bandang dan juga menjadi rawan longsor. Yang selanjutnya adalah menggunakan pestisida secara berlebihan. Biasanya, untuk memberantas hama tanaman, banyak orang menggunakan pestisida. Akan tetapi, penggunaan pestisida yang berlebihan justru akan merugikan. Penggunaan pestisida secara berlebih dapat membunuh hewan-hewan, termasuk hewan yang tidak merugikan. Selanjutnya adalah memburu binatang liar. Perburuan binatang liar menyebabkan hilangnya keseimbangan alam. Dan yang selanjutnya, menangkap ikan dengan racun, setrum, atau bahan peledak. Menangkap ikan dengan cara seperti ini akan mematikan semua ikan, baik itu ikan yang besar maupun ikan yang masih kecil. Akibatnya, ke depannya nanti ikan bisa saja akan mengalami kepunahan. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan manusia yang merusak lingkungan.
Dan kamu harus sebisa mungkin untuk menghindari kegiatan-kegiatan seperti ini agar lingkungan kita dapat tetap lestari. Lihat di sini, Benny sedang berbicara bahwa mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Dan Udin menjawab bahwa hal tersebut sangat benar, dan kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita akan masuk pada muatan PPKN. Apakah kamu masih ingat mengenai hak dan juga kewajiban? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang dan penuh tanggung jawab. Nah, apa saja hak dan kewajibanmu sebagai siswa? Hakmu sebagai siswa adalah mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih. Kemudian, mendapatkan nilai dari gurumu, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pengajaran dari gurumu, dan juga hidup rukun dengan teman. Sedangkan, apa saja kewajibanmu sebagai siswa? Ya, kewajibanmu sebagai siswa belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian, mematuhi tata tertib sekolah, membuang sampah di tempat sampah, mendengarkan pendapat saat sedang berdiskusi, dan saling menghormati antar teman. Ini hanyalah beberapa contoh hak dan kewajibanmu sebagai siswa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya tentang hak dan kewajibanmu sebagai seorang siswa. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.